Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang hal yang harus dihindari menjelang persalinan. Apa saja itu? Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Untuk memperlancar proses persalinan, ada beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh ibu hamil, apalagi menjelang proses persalinannya, yaitu pada proses mengejan. Jadi, hal apa saja sih yang seharusnya tidak dilakukan oleh ibu hamil? Untuk itu, simak videonya sampai selesai, oke? Hal yang seharusnya tidak dilakukan menjelang persalinan, yang pertama adalah jangan dengarkan pengalaman persalinan orang lain. Jadi, biasanya kan ibu-ibu menjelang persalinan atau sudah masuk bulan atau minggu taksiran persalinannya, kemudian mendengar berita-berita atau cerita dari orang, baik itu tetangganya, keluarganya, yang bercerita tentang pengalaman persalinannya. Kalau misalnya pengalaman persalinan yang diceritakan itu adalah hal-hal yang baik, itu tidak masalah. Tapi, kalau misalnya pengalaman persalinan yang diceritakan, yang moms dengar itu seperti misalnya perdarahan, ibu yang dirujuk, kemudian dioperasi. Nah, itu semua sebaiknya tidak usah terlalu didengarkan atau tidak usah terlalu difikirkan. Karena kalau moms sering mendengarkan hal seperti itu dan memikirkannya, itu akan mempengaruhi psikologis moms. Jadi pikirkan proses persalinan yang lancar, kemudian kelahiran bayinya yang sehat, seperti itu. Jadi tidak usah memikirkan hal-hal yang negatif. Hal yang harus dihindari yang kedua adalah jangan mengatakan saya tidak bisa. Karena kata-kata itu bisa membuat semangat moms itu berkurang atau menurun. Jadi biasanya kan orang mengalami kontraksi. Kontraksi itu di setiap pembukaannya itu pasti kontraksinya akan meningkat, dan meningkat sampai proses persalinan, sampai kepala bayinya lahir baru kontraksinya hilang. Memang setiap orang itu memiliki respon yang berbeda-beda terhadap rasa sakitnya. Ada yang menangis, ada yang cuma diam tapi menahan rasa sakit. Nah, biasanya orang kalau misalnya merasakan kontraksi yang semakin bertambah, kadang ada yang berpikir bahwa dia sudah tidak kuat untuk menahan rasa sakitnya. Dia sudah lelah untuk merasakan kontraksi yang selalu datang, yang selalu membuatnya merasa sakit. Dan di situ setiap ibu mengatakan hal seperti itu, yang mengatakan bahwa saya tidak kuat, maka itu akan mempengaruhi pikiran moms, akan mempengaruhi psikologis moms. Sementara proses mengejan itu dibutuhkan tenaga dari ibunya. Jadi kalau misalnya ibu mengatakan saya tidak bisa, maka tenaga ibu itu juga akan berkurang karena ibu sudah merasa tidak bisa. Tapi kalau moms mengatakan saya bisa, pasti moms ada tenaga untuk mengejan, untuk berusaha melahirkan bayinya. Karena proses persalinan yang punya tenaga itu moms. Proses persalinan itu yang melahirkan bayi itu moms. Yang mendorong bayi untuk keluar itu adalah tenaga dari ibunya. Jadi saya sarankan untuk ibu-ibu yang menjelang persalinan atau mendekati waktu-waktu persalinannya, sebaiknya pada saat nanti terjadi pembukaan dan mendekati waktu persalinan, sebaiknya jangan mengatakan hal yang seperti itu, supaya proses persalinannya juga lancar. Hal yang ketiga adalah malu dengan bidan. Jadi biasanya ini terjadi pada ibu-ibu yang hamil pertama atau baru mau melahirkan pertama. Jadi biasanya ibu itu malu pada saat mau dilakukan pemeriksaan dalam. Biasanya ibu itu selalu menutup pahanya, padahal pada saat ibu menutup paha itu akan menyulitkan kita sebagai bidan untuk melakukan pemeriksaan. Bukan hanya pada saat melakukan pemeriksaan, pada proses persalinan juga biasanya ibu itu merasa malu. Ibu malu jika buang air besar pada saat proses persalinan. Padahal, buang air besar pada saat proses persalinan itu adalah hal yang normal. Kita sebagai bidan sudah menganggap itu adalah hal yang biasa. Karena memang seperti itu.
Jadi, moms tidak usah malu karena itu adalah tugas bidan. Bidan bukan hanya ibu yang seperti itu, bukan hanya 1 orang, 2 orang, tapi ada banyak ibu bersalin yang kita tolong dan itu adalah hal yang biasa. Jadi, tidak usah malu masalah seperti itu. Dan kita juga sebagai bidan tidak akan menceritakan kepada orang lain bahwa ibu seperti ini karena kita sudah disumpah, itu adalah privasi pasien. Jadi, kita sebagai bidan tidak, dan kita juga tidak kepikiran untuk menceritakan hal-hal pasien kita karena sepertinya kita sesama bidan juga tahu bahwa memang seperti itulah pada saat kita menolong persalinan. Yang keempat adalah malas makan. Jadi biasanya ibu yang sudah merasakan kontraksi itu tidak ingin makan sesuatu karena ibu terlalu fokus dengan rasa sakitnya. Dan karena rasa sakit itu memang tidak ada nafsu makan untuk ibu hamilnya, sehingga ibu tidak ingin mengkonsumsi makanan apapun. Tapi saya sarankan untuk ibu-ibu, jadi seperti ini, kalau misalnya moms sudah mulai merasakan adanya kontraksi, ibu sudah mulai makan pada saat itu, sebelum kontraksinya bertambah. Jadi ibu makan meskipun sedikit tapi misalnya sesendok, kemudian sesendok tapi sering, daripada tidak ada tenaga untuk mengejar nantinya. Jadi saya sarankan untuk ibu-ibu kalau misalnya rasa sakitnya belum terlalu sakit, sebaiknya makan sedikit-sedikit karena jika nanti rasa sakitnya sudah mulai bertambah itu akan sulit. Dan meskipun sulit, sebaiknya harus makan, harus dipaksakan. Karena kalau tidak dipaksakan, moms mengejan atau bersalin dengan keadaan perut kosong, tidak ada tenaga, itu yang akan memperlama proses persalinan. Tapi kalau moms itu punya tenaga, karena moms makan, itu proses persalinannya akan cepat karena proses mengejannya itu kuat sehingga janin cepat keluar, cepat terdorong keluar sehingga lancar. Jadi seperti itu sebaiknya makan. Yang kelima adalah tidak sabaran. Jadi biasanya saya itu menghadapi pasien di mana beberapa pasien itu karena kita tahu, kita mengerti bahwa kontraksi itu adalah sesuatu hal yang tidak nyaman, sesuatu hal yang sakit yang dirasakan oleh ibu menjelang persalinan. Dan biasanya ibu hamil yang mungkin sudah terlalu sakit dengan kontraksinya, sudah lelah dengan kontraksinya, kadang ibunya itu bertanya kepada kita sebagai bidan, mengatakan, kapan proses persalinannya ini, kapan bayinya keluar, seperti itu. Tapi bukan hanya ibunya, tapi beberapa anggota keluarga juga biasanya bertanya seperti itu, karena mereka kasihan melihat ibunya kesakitan karena kontraksi, sementara proses persalinannya belum dimulai, belum pembukaan lengkap. Nah, jadi saya jelaskan di sini bahwa proses pembukaan itu memang secara teori kita sudah diajarkan untuk misalnya dalam sekian jam terjadi pembukaan lagi. Kemudian berbeda antara proses pembukaan ibu yang melahirkan pertama kali dengan ibu yang sudah sering melahirkan, apalagi dengan jarak persalinannya yang tidak lama. Nah, biasanya karena dengan teori yang kita pelajari, biasanya saya menjawab, misalnya kalau dari hitungan teorinya 4 jam lagi ibu ini akan pembukaan lengkap. Tapi pada saat saya mengatakan seperti itu ke keluarganya, saya bilang mungkin sekitar 4-5 jam Bu, baru pembukaan lengkap. Tapi setelah 4-5 jam bahkan lewat dari itu, belum juga pembukaan lengkap. Nah, di situ biasanya ibu-ibunya itu sudah mulai gelisah, kenapa ini bidannya tadi bilang seperti itu. Nah, padahal kita juga tidak semuanya itu berjalan sesuai dengan teori. Seperti itu. Jadi, saya sarankan untuk moms yang sabar, tahan kontraksinya. Kalau misalnya terjadi kontraksi, harus relaksasi, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, itu akan mengurangi sedikit rasa sakitnya. Jadi kalau untuk proses persalinannya, kita sebagai bidan itu hanya mengira-ngira sesuai dengan yang kita pernah pelajari, bukan kuasanya kita untuk menentukan ibu sudah bersalin di jam segini. Tidak seperti itu. Jadi dimohon kesabarannya untuk ibu-ibu yang merasakan kontraksi. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah tidur telentang dan miring kanan. Jadi biasanya mungkin ibu yang sudah pernah bersalin itu
biasa mendengarkan bidan mengatakan, "Ibu miring kiri ya Bu, Ibu miring kiri ya," seperti itu, selalu disuruh untuk miring kiri. Tapi ibu hamil atau ibu yang merasakan kontraksi juga kan biasanya merasa tidak nyaman kalau misalnya miring kiri terus. Dan ada juga beberapa orang yang mungkin pada saat kontraksi itu mereka ingin miring kanan atau terlentang, tapi selalunya bidan mengatakan bahwa miring kiri Bu, miring kiri Bu. Kenapa sih ibu harus disuruh miring kiri? Jadi begini moms, pada saat moms itu miring kanan atau terlentang, itu bisa menghambat suplai oksigen ke janin. Sehingga itulah kenapa bidan selalu menganjurkan ibu untuk miring kiri, agar suplai oksigen ke janin itu lancar. Selanjutnya, hindari berteriak saat mengejan. Jadi, biasanya kan di TV-TV kita melihat orang mengejan itu mengejan dengan kuat dan disertai dengan suara teriakan. Padahal yang sebenarnya itu pada saat ibu berteriak, itu tenaganya janinnya itu tidak akan terdorong. Yang keluar hanya suara, sementara tenaganya itu tidak mendorong janinnya untuk keluar. Padahal konsep dari mengejan itu adalah mendorong janin untuk keluar. Jadi kalau misalnya ibu bersuara, berarti suaranya saja yang keluar, sementara dorongannya itu tidak ada. Itulah kenapa biasanya bidan menyampaikan kepada ibu jangan teriak. Nah, selain itu, selain tenaganya tidak sampai untuk mendorong janin, berteriak juga bisa merusak pita suara. Jadi sebaiknya, apalagi kalau misalnya teriaknya yang keras. Jadi itulah kenapa kita sebagai bidan menyampaikan dan menganjurkan kepada ibu jangan mengejan dengan berteriak. Dan berteriak atau bersuara yang kencang itu juga bisa mengurangi tenaga, ibu hanya dapat lemasnya. Ibu capek kalau berteriak pada saat mengejan. Hal selanjutnya atau yang terakhir adalah mengejan sebelum waktunya. Jadi, biasanya ibu pada saat kita sudah pimpin persalinan, ada juga ibu yang mungkin sudah merasakan kontraksi itu langsung mengejan tanpa mendengarkan aba-aba dari bidan. Jadi usahakan untuk ibu yang nantinya mau menjelang persalinannya sebaiknya dengarkan aba-aba dari bidan agar cepat juga proses persalinannya. Jadi biasanya bidan itu akan menyampaikan atau memberi aba-aba bahwa sudah saatnya untuk mengejan. Kemudian stop. Kalau misalnya harus stop lagi, stop. Nah, pada saat bidan mengatakan stop, di situ ibu harus mengatur nafas. Atur nafas lagi. Setelah itu pada saat bidan bilang bersiap, kemudian mengejan, baru ibu mengejan lagi. Jadi, sebaiknya jangan mengejan sebelum diberi aba-aba oleh bidan atau jangan mengejan sebelum waktunya. Oke moms, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang bertanya, bisa tuliskan juga di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya yang saya cantumkan di deskripsi. Dan kalau misalnya ada juga moms yang ingin menyampaikan atau menyarankan video apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Oh iya, saya juga ingin menyampaikan, sebaiknya kalau misalnya moms punya kenalan, keluarga, atau siapapun itu yang menjelang persalinan, sebaiknya jangan lupa untuk share video ini. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.